Halo semua dan selamat datang kembali di channel ini. Berapa banyak dari kalian yang sering merasa cemas, tidak puas, atau bahkan sedikit tersesat dalam hidup? Merasa seperti ada sesuatu yang hilang, atau bahwa kalian tidak melakukan cukup hal untuk masa depan kalian? Mungkin kalian merasa seperti sedang berlari di jalur cepat, tapi tidak tahu kemana tujuan akhirnya. Atau mungkin kalian merasa hidup ini penuh dengan tuntutan yang tak ada habisnya, dan kalian kesulitan menemukan ketenangan di tengah semua kekacauan itu. Jika salah satu dari pertanyaan itu beresonansi dengan kalian, maka video ini adalah untuk kalian, terutama jika kalian masih berusia di bawah 30 tahun. Radio ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak hanya akan mengubah cara kalian memandang hidup, tetapi juga akan memberikan kalian alat praktis untuk membangun fondasi yang kokoh, fondasi yang akan kalian syukuri selamanya. Kita akan menggali kebijaksanaan kuno dari Stoikisme, sebuah filosofi yang sama relevannya sekarang seperti 2000 tahun yang lalu. Judulnya mungkin terdengar seperti ancaman, seperti lakukan ini atau kalian akan menyesal. Tapi percayalah, ini bukan tentang penyesalan, melainkan tentang pencegahan penyesalan. Ini tentang mengambil kendali atas hidup kalian sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, tapi hari ini, saat kalian masih memiliki waktu, energi, dan fleksibilitas untuk membentuk masa depan kalian. Jadi ambillah secangkir kopi atau teh, duduklah dengan nyaman, dan izinkan saya membawa kalian dalam sebuah perjalanan yang akan membuka mata. Perjalanan yang akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi tuan dari diri kalian sendiri, bukan budak dari emosi atau opini orang lain. Menerima realitas kebahagiaan bukanlah tujuan melainkan hasil. Mari kita mulai dengan salah satu pilar utama, Stoikisme. Membedakan antara apa yang bisa kalian kendalikan dan apa yang tidak bisa. Ini adalah konsep yang sangat sederhana namun sangat mendalam. Dalam dunia modern, kita sering diberitahu bahwa kita bisa memiliki segalanya, bahwa kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan, dan bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir yang harus kita kejar. Namun Stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa banyak hal di luar sana, seperti cuaca, opini orang lain, atau bahkan nasib, berada di luar kendali kita. Mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah resep untuk frustrasi dan penderitaan. Jadi apa yang bisa kita kendalikan? Kita hanya bisa mengendalikan satu hal, pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Ini adalah prioritas baik. Ini berarti bahwa kekuatan terbesar kalian berada tepat di dalam diri kalian. Alih-alih berusaha mengubah dunia luar agar sesuai dengan keinginan kalian, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah diri kita sendiri, untuk beradaptasi, dan untuk menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian. Jika kalian masih di bawah 30 tahun, ini kayak adalah pelajaran yang sangat penting. Di usia ini, kalian mungkin merasa seperti harus selalu tampil sempurna, memiliki pekerjaan impian, atau menjadi orang yang paling populer. Namun, semua itu adalah hal-hal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kalian. Apa yang bisa kalian kendalikan adalah usaha kalian, ketekunan kalian, dan bagaimana kalian bereaksi terhadap kegagalan. Jadi alih-alih mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, terimalah bahwa kebahagiaan adalah hasil, sampingan dari menjalani hidup dengan kebajikan, integritas dan penerimaan, mengembangkan karakter, menempa diri di bawah tekanan. Stoikisme bukanlah tentang menjadi tanpa emosi atau acuh tak acuh. Sebaliknya, ini adalah tentang menguasai emosi dan menggunakannya untuk tujuan yang baik. Mereka percaya bahwa tujuan utama hidup adalah untuk mencapai eudaimonia, yang sering diterjemahkan sebagai kehidupan yang berkembang atau kesejahteraan manusia. Dan jalan menuju eudaimonia adalah melalui 4 kebajikan utama. 1. Kebijaksanaan atau kearifan praktis. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan untuk memahami apa yang penting dalam hidup. 2. Keberanian. Bukan hanya keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit atau menakutkan. 3. Keadilan. Memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat, dan juga menjadi adil pada diri sendiri. 4. Kesederhanaan atau moderasi. Kemampuan untuk mengendalikan keinginan dan nafsu kalian, dan untuk tidak berlebihan dalam hal apapun. Jika kalian masih muda, ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengembangkan kebajikan-kebajikan ini. Usia adalah waktu di mana kalian masih bisa membuat kesalahan, belajar dari mereka, dan menempa karakter kalian. Jangan takut gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari dunia, tetapi sebuah kesempatan untuk tumbuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat
setiap tantangan sebagai kesempatan untuk melatih karakter kita. Ketika kalian menghadapi kesulitan, tanyalah pada diri kalian, bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk melatih keberanian saya, atau kesabaran saya, atau kearifan saya, mencintai takdir kalian, mengubah batu menjadi emas. Konsep stoik yang paling revolusioner mungkin adalah amor fati, yang secara harfiah berarti mencintai takdir kalian. Ini bukan tentang pasrah pada nasib, tetapi tentang menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kalian, baik atau buruk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kalian. Ini adalah tentang mengubah batu yang menghalangi jalan kalian menjadi batu loncatan. Ketika kalian masih muda, hidup terasa seperti petualangan tanpa batas. Kalian memiliki banyak rencana, impian, dan harapan. Tetapi kalian juga akan menghadapi banyak rintangan yang tidak terduga, seperti penolakan dari pekerjaan yang kalian inginkan, putusnya hubungan yang kalian hargai, atau bahkan kegagalan total dari sebuah proyek. Alih-alih menyalahkan diri sendiri atau dunia, Amor Fati mengajarkan kalian untuk merangkul pengalaman-pengalaman ini. Lihatlah mereka sebagai bagian dari takdir kalian yang unik, yang akan membentuk siapa kalian. Bayangkan seorang pematung. Dia tidak mengeluh tentang bentuk batu yang diberikan kepadanya. Dia justru melihat potensi di dalamnya dan mulai memahatnya. Demikian pula, kalian adalah pematung hidup kalian. Kalian tidak bisa mengendalikan batu yang diberikan kepada kalian, tetapi kalian bisa mengendalikan bagaimana kalian memahatnya. Jika kalian masih di bawah 30 tahun dan ingin mencegah penyesalan, maka mulailah mempraktikkan amor fati. Berhentilah mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kalian ubah. Alih-alih, fokuslah pada bagaimana kalian bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk tumbuh. Mengingat kematian, hidup dengan tujuan, konsep stoik, lainnya yang mungkin terdengar gelap, tetapi sebenarnya sangat membebaskan adalah memento mori, atau ingatlah bahwa kalian akan mati. Ini bukanlah ajakan untuk hidup dalam ketakutan atau kesedihan. Sebaliknya, ini adalah pengingat yang kuat untuk hidup sekarang, dengan tujuan dan tanpa penundaan. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di bumi ini terbatas, kita akan mulai memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Kita akan berhenti membuang waktu untuk hal-hal sepele, seperti gosip, drama yang tidak perlu, atau mengejar persetujuan dari orang lain. Jika kalian masih di bawah 30 tahun, kalian mungkin merasa seperti kalian memiliki waktu tak terbatas. Tetapi waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan yang paling cepat habis. Setiap hari yang kalian bangun adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Jadi gunakanlah dengan bijak. Tanyalah pada diri kalian, jika ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan melakukan hal yang sama yang akan saya lakukan hari ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat kuat yang akan membantu kalian untuk membedakan antara yang penting dan yang tidak penting. Menghadapi ketakutan dan kecemasan, latihan kesusahan yang disengaja. Bagaimana stoik menghadapi ketakutan dan kecemasan? Mereka mempraktikkan sesuatu yang disebut latihan kesusahan yang disengaja. Ini adalah praktik di mana kalian secara sengaja menempatkan diri kalian dalam situasi yang tidak nyaman atau menantang, bukan untuk menderita tetapi untuk membangun ketahanan. Misalnya Seneca, seorang filsuf stoik, menyarankan untuk sesekali hidup dalam kemiskinan sukarela, memakai pakaian compang-camping, dan makan makanan yang sederhana. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa bertahan, bahkan jika semua yang kalian miliki diambil dari kalian. Tentu saja saya tidak menyarankan kalian untuk langsung hidup di jalanan. Tetapi kalian bisa mulai dengan versi modern dari latihan ini. Cobalah untuk secara sengaja menahan diri dari kenyamanan. Matikan pemanas air dan mandi dengan air dingin. Berjalan kaki ke tempat kerja alih-alih naik kendaraan. Berpuasa sesekali. Tujuannya adalah untuk memperkuat pikiran kalian, untuk menunjukkan bahwa kalian tidak bergantung pada kenyamanan eksternal untuk merasa baik. Ketika kalian tahu bahwa kalian bisa bertahan dalam situasi yang tidak nyaman, ketakutan kalian akan kehilangan segalanya akan mulai memudar. Jika kalian masih di bawah 30 tahun, sekarang adalah waktu terbaik untuk mempraktikkan ini. Kalian belum memiliki banyak komitmen atau tanggung jawab yang akan membuat latihan ini sulit. Jadi mulailah sekarang, bangun ketahanan, dan kalian akan berterima kasih pada diri kalian sendiri nanti. Mengendalikan keinginan, menjadi kaya dengan apa yang kalian miliki. Dalam masyarakat yang didorong oleh konsumsi, kita terus-menerus diberitahu bahwa kita membutuhkan lebih banyak hal, ponsel baru, pakaian baru, mobil baru. Namun,
Stoik mengajarkan bahwa keinginan yang tidak terkendali adalah sumber penderitaan. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, mengatakan bahwa orang yang kaya bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tetapi orang yang memiliki sedikit keinginan. Ini bukan ajakan untuk hidup tanpa ambisi atau tujuan. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk membedakan antara keinginan yang sehat dan keinginan yang tidak sehat. Keinginan yang sehat adalah keinginan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar, dan untuk berkontribusi pada dunia. Keinginan yang tidak sehat adalah keinginan untuk memiliki lebih banyak hal hanya untuk pamer atau untuk mengisi kekosongan emosional. Jika kalian masih muda, ini adalah waktu di mana kalian paling rentan terhadap tekanan sosial untuk memiliki lebih banyak. Tetapi jika kalian bisa mengendalikan keinginan kalian, jika kalian bisa belajar untuk menghargai apa yang sudah kalian miliki, kalian akan menemukan kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan uang, membangun hubungan yang berarti, tidak tergantung pada persetujuan. Sebagai makhluk sosial, kita semua menginginkan koneksi dan persetujuan dari orang lain. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada opini orang lain. Orang lain adalah bagian dari dunia yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyukai kita, menghormati kita, atau setuju dengan kita. Jika kebahagiaan kita bergantung pada persetujuan mereka, maka kita telah memberikan kekuatan kita pada orang lain. Jika kalian masih di bawah 30 tahun, ini kayak adalah pelajaran yang sangat penting. Di era media sosial, tekanan untuk terlihat sempurna dan disukai sangat besar. Tetapi Stoikisme mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi siapa kita di dalam. Fokuslah pada menjadi orang yang kalian banggakan, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Bangunlah hubungan yang didasarkan pada kebajikan, kejujuran, dan rasa hormat, bukan pada seberapa populer kalian. Kesimpulan menjadi kapten dari jiwa kalian. Jadi kita telah berbicara tentang banyak hal. Menerima realitas, membangun karakter, mencintai takdir, mengingat kematian, menghadapi ketakutan, mengendalikan keinginan, dan membangun hubungan yang berarti. Jika kalian masih berusia di bawah 30 tahun, inilah saatnya untuk mulai mempraktikkan filosofi-filosofi ini. Ini adalah saat di mana kalian bisa membangun fondasi yang akan menopang kalian sepanjang hidup. Jangan tunggu sampai kalian berusia 40 atau 50 tahun untuk mulai mencari makna atau kedamaian. Mulailah sekarang. Saat kalian masih memiliki waktu dan energi, Stoikisme bukanlah tentang menjadi tanpa emosi. Ini adalah tentang menjadi kapten dari kapal kalian sendiri, bukan budak dari ombak dan badai yang datang. Ini adalah tentang menemukan kebebasan di dalam diri kalian dan hidup dengan tujuan, integritas, dan kedamaian. Jika kalian bisa mempraktikkan hanya satu atau dua dari konsep ini, kalian akan melihat perubahan yang signifikan dalam hidup kalian. Kalian akan merasa lebih tenang, lebih berdaya, dan lebih puas. Jadi mulailah sekarang. Jangan menunda-nunda. Jangan biarkan hidup ini terjadi pada kalian. Ambillah kendali, dan mulailah membangun hidup yang tidak akan pernah kalian sesali. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.